kamu bawa uang ke orang yang secara ekonomi jauh lebih di bawah kamu, nggak beruntung, terus and then ya kan sekarang lagi ramai sifat flexing juga and then you show it to people yang kamu bayangin aja orang yang nggak punya uang gitu, kamu kasih lihat, but then kamu nggak kasih ke dia gitu, itu rasanya gimana ya? Orang lagi kelaparan, tapi nggak ke satu orang ya, maksud aku nggak siapapun. Jadi bukan tertuju ke Baim? Enggak, bukan siapapun, kan sekarang banyak ya gitu loh. Iya. Tapi terwakilkan kan dengan contoh banyak kasus yang itu. Begitu. Iya, maksudnya jadi kalau kamu emang sekaya raya itu tapi kok efeknya apa buat dia gitu. Kamu cuma pengen pamer aja, kan kasihan ya gitu loh. Nah, kebetulan kecuali kalau kamu ada efeknya yang bergulir, it's okay. Nah, kebetulan kemarin tuh Bonge yang dibawain uangnya. Tapi aku nggak mau ngomong about case satu persatu sih. Cuma aku nggak mau ngelihat bahwa Tembakau Citayam gitu, kalau aku pengen Citayam jadi industri gitu, tapi bukan untuk dieksploitasi kepentingan pribadi. Kalau jadi industri kan semuanya merasakan gitu. Ada desainernya, ada modelnya, is a mass production yang semuanya merasakan. Citayam nanti ada di Jogja, ada di semua kota, semuanya merasakan kegairahan dari kreativitas anak-anak yang di situ. Merekanya maju, desainernya maju, modelnya maju gitu, industrinya, pekerjanya maju gitu. Tapi nggak dieksploitasi untuk kepentingan pribadi. Dan ini itu niatnya juga pasti baik sebetulnya, supaya menyadarkan orang, tapi jangan gitu dong gitu. Nah kemarin semua maksudnya baik kok, baik. Maksudnya aku nggak, it's nothing personal yes. Bukan aku nggak suka sama Raffi, aku nggak suka sama Irfan, aku nggak suka sama Baim. Baim juga baik sekali kok. Nah, kan tiap hari yang bawain kita kopi kan, Starbucks kan. Oh iya. Nah kemarin itu kebetulan Bongenya kesini. Jadi. Iya benar. Lu gak paham cerita gue sama dia. Lu ada masa lalu apa lah? Ada, gue cerita yang namanya juga hidup. Tahu sendiri dalam keadaan masalah dulu yang kirim. Jadi nggak mungkin maksudnya aku karena it's a personal gitu buat aku, jadi it's nothing personal. Waktu gue ada masalah dulu yang ngirimin kopi tiap pagi si Baim. Iya. Yang dulu pas di mana? Ada dulu di Cawang, pakai nanya lu. Ada dulu, itu kan namanya juga hidup. Tapi ngomong-ngomong bahwa kemarin itu kan kita coba fokus di satu yang Baim aja ya, salah satu contohnya. Iya. Tapi aku nggak mau ngomong maksudnya karena dilakukan oleh banyak. Iya betul. Gak suka dengan flexing, pamer-pamer gak jelas. Iya, tapi kalau ya nggak apa-apa. Kalau gue mah buat konten, nggak buat endorse. Kalau gue mah endorse, kalau gue mah biar cari duit. Tapi kan tapi nggak apa ya namanya, it's okay, tapi nggak mengeksploitasi si kecil gitu loh. Setuju dengan hal itu. Tapi efeknya kan netizen itu juga mempunyai pikiran lain. Ya, aku dihujat jadinya. Aku udah biasa dihujat. 12 tahun lalu kurang dihujat gimana? Oh iya juga. Iya kan? Iya sih. Tapi kamu kuat banget. Iya nggak apa-apa karena yang menguatkan kamu tuh apa sih? Kamu. Bukan aku lah. Ada kan mampir. Karena hidup aku udah di titik nggak akan terpengaruh sama pujian, nggak akan terpengaruh sama hujatan. Jadi aku memang melakukan sesuatu bukan karena pujian dan nggak takut dihujat gitu. Ya kalau aku takut dihujat, takut gini, akhirnya orang takut masuk penjara, jadi nggak ada lagi kejujuran, nggak ada lagi kebenaran nantinya gitu. Tapi ketika abis cuitan gitu tuh perasaannya tuh, plong, gitu atau gimana? Lega setelah ya aku lega kalau udah mengekspresikan sesuatu gitu. Tapi aku berharap sih memang kalau memang ini dirasa penting kita diskusikan yuk. Jadi nggak jadi gibah gitu loh. Kita terbuka. Maksud kamu apa sih? Let's say aku ngomong mengenai Paris Fashion Week, yuk kita duduk bareng diskusi dari versinya Wanda. Menurut saya yang kalian ikuti bukan Paris Fashion Week sebenarnya loh gitu. Oh menurut ini sebenarnya apa alasan saya, apa alasan dia, tinggal masyarakat yang menilai. Jadi bukan untuk saling menjelekkan, saling menuntut, diskusi, saling masuk penjara, diskusi aja, diskusi terbuka. Tapi netizen sebutannya apa? SJW. Itu menurut kamu Social Justice Warrior. Nah, itu menurut kamu itu si netizen itu banyak memberikan sebutannya itulah sama kamu gitu, SJW, Social Justice Warrior. Kalau manggilnya tuh aku kamu banget. Ya Mbak, Mbak Wanda. Aduh, saya salam dulu makanya aku diem terus dari tadi. Bagaimana menurut Mbak Wanda? Udah salam dulu.
Ya apakah sifat kritis Wanda Hamidah juga berdampak? Apakah kritisnya kamu juga berdampak kah sama kehidupan rumah tangga kamu sama anak-anak misalnya? Karena anak-anak suka nanya, "Mah, itu kok komentar itu gimana?" Kan biasanya Iya sih anak-anak udah itu kemana-mana gitu. Iya. anak-anak udah Gede-gede ya. paham gitu. Dan sekarang yang besar yang di Syalima yang di UGM juga udah kritis juga sama. Udah di UGM. Salimah Udah. cantik sekarang. Salimah. Ngambil apa di UGM? Ambil hukum ya ambil Jadi hukum. pasti efeknya juga ke anak-anak. Tapi kritisnya sosial ya, Kritisnya maksudnya sosial. bukan kritis baju lo jelek apalah gitu Iya emang ganti baju Gi, ganti baju Gi. keren. Lu ganti baju Gi, lu ganti baju. Bukan kritik personal ya gitu, jadi kritik gini. Kadang-kadang satu nih yang aku pengen ngomong ya, kadang-kadang kita tuh kalau orang nggak bisa terima kritikan tuh bukan hujatan, bukan hinaan Iya. Ya. Kritikan gitu ya. dan hinaan dan hujatan beda. Beda banget gitu. Kritikan tuh konstruktif, kadang aku dikritik, aku ngeritik orang, aku juga terima aku dikritik gitu. Mau? Mau Harus banget. mau dong dia mengkritik harus mau. Iya, mau banget dan aku terima orang kritik aku untuk aku lebih baik di masa-masa yang akan datang. Beda dengan hujatan. Beda. Gitu. Cuma problemnya kalau misalnya pejabat gitu kayak sekelas presiden atau pesohor sekelas Raffi Ahmad gitu ya. Kadang-kadang nggak Wanda bisa. kadang-kadang kalau kita mengkritik misalnya ada sesuatu yang nggak tepat padahal kan kadang-kadang bagus buat kamu ya Via gitu. Kadang-kadang yang marah tuh Belakangnya. wah, Karena pokoknya sudah milik banyak orang. benar. Bahwa pemimpin saya maha benar, idola saya maha benar, nggak bisa dikritik gitu. Itu yang nggak bagus juga sebetulnya buat orang itu nanti akan merasa otoriter, akan merasa Kan itu tuh melempar sesuatu isu Iya. gitu istilahnya. Iya. Endingnya tuh suka ada klarifikasi atau udah aja gimana? oh pasti ada klarifikasi. Maksudnya endingnya, contohnya waktu conclusionnya. Paris Fashion Week kan aku data semua tuh. Iya. Gitu sampai By diulas data. di media mainstream Kompas ya. Sampai mereka bikin satu edisi satu hari Minggu itu khusus membahas masalah fashion Paris Fashion Week gitu. Tapi kalau kamu jadi anggota dewan lagi mau nggak sih, kan kritikan kamu tuh ya maksudnya termasuk yang berani lah dalam apapun. Mau nggak jadi anggota dewan lagi? Aku lagi terus terang lagi mengambil jarak dulu dengan politik karena mungkin mungkin aku akan kembali karena aku ngerasa I'm very passionate banget sih di politik gitu. Tapi sekarang lagi jenuh sekali karena aku melihat di periode kedua ini banyak pemunduran secara demokrasi. Tapi Mbak Wanda, ngomong-ngomong kalau gitu tuh netizen tuh suka senaknya gitu. Kadang tuh suka takut nggak sih Aku mereka udah biasa. doa-doa jelek gitu dengan kehidupan pribadi. Jadi banyak ketika kita ada kegagalan, misal maaf sekali, rumah tangga jadinya akhirnya banyak yang syukurin tuh makanya. Maaf ya, itu netizen tuh dia yang ngomongin. Beneran Mbak, gua sih mau kasih tau aja Bang dia. Nanti kita lanjutin, nanti kita dengar jawabannya. Dan Muhammad Sabi FYP for your pagi.